Kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Proyeksi pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Berlanjut, PSSI kantongi 4 nama besar. Kita sedang menunggu surat-surat dari pemain ini. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Kita tidak mau menghalalkan segala cara. Prototipe yang kita sudah sukses selama ini bahwa mereka bergabung karena kecintaan kepada tentu merah putih, punya darah Indonesia, dan mereka tentu tidak ada komersial dalam arti memang ini kemauan mereka gitu. Jadi kita cukup hati-hati. Proyeksi pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini tengah jadi topik yang hangat. Belum lagi, ada kabar bahwa proyek pemain keturunan ini bisa dilaksanakan pada bulan Agustus, yang mana PSSI sudah mengantongi 4 nama besar. Dari keempat pemain yang sering dikaitkan, salah satunya ada yang sudah pasti untuk jadi WNI, adalah Mauro Zylstra yang sudah masuk dan sesuai skema tim merah putih. Nah, berbeda dengan Zylstra yang sudah dibongkar duluan, itu artinya sisa dari 3 pemain diaspora ini masih berstatus misterius. Lantas, ada siapa saja pemain yang dimaksud? 1. Mauro Zylstra. Nama Mauro sudah tidak asing didengar oleh sebagian besar fans Timnas Indonesia. Mereka sudah mengetahui bahwa pemain diaspora ini pasti suatu saat akan jadi WNI. Dan benar saja, harapan dari para netizen akhirnya bisa terjawab. Dengan PSSI yang sedang mempercepat proses alih kewarganegaraan milik Zylstra. Dikabarkan striker FC Volendam itu akan disumpah WNI pada bulan Agustus nanti. Dan lagi, ada kabar bahwa dia tidak akan sendirian saat proses naturalisasi berlangsung. 2. Miliano Jonathan Miliano pun sama halnya seperti Mauro, dia adalah striker keturunan yang masuk dalam proyeksi sebagai the next pemain diaspora untuk Timnas. Belum lagi, Miliano juga pernah berujar bahwa suatu saat nanti dia bisa bermain untuk Timnas dan tidak menutup kesempatan untuk bergabung ke skuad Garuda. Dan melihat juga dari pihak keluarganya pun, Jonathan sudah banyak dapat dukungan, terutama untuk bermain sebagai tim di tanah kelahiran leluhurnya. 3. Adrian Wibowo. Adrian juga menjadi salah seorang pemain yang kemungkinan besar masuk radar PSSI sebagai proyek untuk amunisi pemain diaspora tambahan. Dan lagi, nama Adrian juga sempat menyorot perhatian dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menyebut bahwa pemain ini memiliki potensi bagus, terutama untuk dijadikan sebagai pemain diaspora baru, supaya Timnas memiliki komposisi skuad yang dalam dan terkhusus untuk sektor penyerang. 4. Dean Zandbergen. Dean juga sama seperti Mauro dan yang lainnya. Dia adalah salah seorang pemain depan yang bakal diproyeksikan masuk ke skuad Garuda dalam waktu dekat. Itu dikarenakan Dean adalah striker yang bisa cocok untuk skema Patrick Kluivert. Dan pemain satu ini juga bisa menjadi opsi tambahan yang pas untuk kedalaman skuad. Yang jelas, bergabungnya Dean ke Timnas nanti bisa menambah daftar panjang striker keturunan, selain oleh Romeni yang kini didapuk sebagai pemain andalan. Dengan demikian, dari keempat daftar pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia itu, semuanya memiliki potensi untuk diproses pada bulan Agustus untuk jadi WNI. Entah semuanya mereka akan diproses berbarengan, atau salah satu serta salah dua dari mereka saja yang akan diproses kelak.